Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, dan malam bagi kalian yang sedang menyaksikan video presentasi kelompok kami yang sudah memasuki modul 9 atau modul terakhir dalam praktikum analisis perancangan perangkat lunak. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi user interface pada sistem manajemen perpustakaan. Untuk anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Agung Prasetyo dengan NIM 3411201034, lalu saya sendiri dengan NIM 3411201049, lalu ada saudara Bakti Yuda Wiradika Utama dengan NIM 3411201052, lalu ada saudara Rahmat Saturinto dengan NIM 3411201054, lalu yang terakhir ada Ria Andriani dengan NIM 3411201133. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi pertama tersebut adalah pengertian dari desain interface. User interface adalah istilah yang baru, padahal mereka sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat menggunakan software tertentu. User interface adalah tampilan visual sebuah aplikasi sebagai media untuk menghubungkan antara sistem dengan user pengguna. Tampilan tersebut bisa berupa bentuk, warna, juga tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Sederhananya, user interface adalah bagaimana tampilan dilihat oleh user. Penerapan UI kamu bisa lihat pada website atau blog, aplikasi, dan sistem operasi. Kemudian materi berikutnya adalah fungsi desain interface. User interface memiliki peran penting dengan fungsi-fungsinya yang tidak bisa kita abaikan, yang harus berjalan bersama-sama. Beberapa fungsi user interface diantaranya, yang pertama, mempermudah interaksi pengguna dengan produk. UI adalah elemen visual sistem produk termasuk tombol, icon, gambar, teks, desain layar, dan elemen visual lainnya yang menjadi jembatan produk dengan pengguna. Dengan user interface, pengguna bisa berinteraksi dengan produk. Bisa kita simpulkan jika desain UI yang baik sangat penting atau interaksi tidak akan berjalan dengan baik. Interaksi yang baik memudahkan pengguna memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka. Tingkat kepuasan pengguna akan berdampak pada loyalitas mereka. Ini menjadi faktor penentu sebuah produk bisa unggul dari yang kompetitornya. Tidak heran jika perusahaan digital mulai menciptakan solusi mudah digunakan namun terlihat elegan. Lalu yang kedua, meningkatkan perjualan. Tujuan dari memanfaatkan keberadaan website, aplikasi, atau teknologi lainnya adalah untuk meningkatkan penjualan. UI berpengaruh pada pengalaman pengguna atau user experience. User experience inilah yang bisa mempengaruhi pengguna untuk membeli produk yang ditawarkan. Lalu, yang ketiga, mempercepat pertumbuhan bisnis. Penjualan yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, terlebih jika terjadi begitu pesat dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. Bukan tidak mungkin bisnis juga akan tumbuh dengan cepat. Lalu yang keempat, meningkatkan kekuatan branding produk. UI yang interaktif dan berintegritas akan membantu meningkatkan kekuatan branding sebuah produk. Branding bukanlah hal yang mudah, namun bisa user lakukan dengan melakukan cara yang tepat. Salah satunya adalah dengan membuat tampilan UI yang unik dan berbeda dari brand dan produk lainnya. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Bakti Yuda Wiradika Utama. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah prinsip user design interface. Karena membuat desain user interface bukanlah pekerjaan yang mudah dan sepele. Pembuatannya harus berdasarkan pada beberapa prinsip agar hasilnya sesuai dengan harapan. Untuk membantu proses pengerjaan dengan UI tersebut, dapat memanfaatkan teknologi pada aplikasi UI dan UX yang terbaik. Desain ini juga bukan hanya sebagai keberuntungan dan hasil dari tebak-tebakan saja. Adapun prinsip dalam desain UI ini adalah sebagai berikut. Ya. Yang ke satu adalah visibilitas. Kedengarannya terlalu terus terang, namun penggunaan harus bisa dengan jelas melihatnya di awal agar
bisa berinteraksi dengan sesuatu. Inilah prinsip dari visibilitas sebuah desain UI. Penerapan prinsip yang satu ini membutuhkan optimasi dari elemen desain yang akan membantu penggunaan memenuhi tujuan mereka. Apabila mereka tidak bisa mengerti cara menggunakan dan melakukan navigasi website atau software lain. Yang kedua adalah konsisten. Prinsip konsisten ini mengacu pada sebuah sesuatu untuk para penggunanya sehingga apa yang mereka lihat pada interface memang masuk akal. Coba ulangi beberapa elemen desain yang sama seperti fungsi, warna, dan lokasi. Yang ketiga adalah learnability. Para pengguna harus bisa memanfaatkan produk dan sistem dengan cepat dan mudah. Tugas desainer adalah membuat interface yang bisa memfasilitasi hal tersebut sehingga pengguna bisa mencapai tujuan mereka tanpa perlu bantuan lebih lanjut. Kemudian 4 adalah predictability. Ini mengacu pada kemampuan pengguna untuk meramalkan dan memprediksi apa yang selanjutnya akan terjadi. Saat pengguna bisa melakukannya, itu berarti desainer sudah mengaplikasikan prinsip UI dengan baik. Yang kelima adalah feedback. Desainer harus berkomunikasi terlepas dari apakah pengguna sudah menyelesaikan aksi secara benar atau tidak, karena feedback itu penting. Nah, pengguna harus tahu apakah mereka sudah semakin dekat dengan tujuannya. Desainer bisa membantu pengguna melalui pengalaman mereka dengan interface menggunakan sinyal visual. Hal terpenting adalah feedback harus jelas dan bermakna sehingga pengguna bisa mengartikannya dengan cara yang mereka mau. Untuk mendesain UI dengan feedback, desainer harus bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan pengguna, seperti saya ada di mana, apa status terkini sistem ini, apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apa yang barusan terjadi. Selanjutnya adalah tipe-tipe user interface. Meningkatnya ketergantungan bisnis pada penggunaan website dan aplikasi seluler mampu membawa desain yang bagus menjadi sebuah prioritas. Apabila bisnis user mulai merambah dunia digital di mana user harus memiliki website dengan tampilan yang keren. Ada beberapa tipe dengan UI yang harus terlebih dahulu user tahu. Nah, berikut ini adalah 5 tipe user interface yang harus user tahu. Yang pertama adalah command line interface. Command line interface tidak bagi umum sebagai bentuk user interface dasar dalam produk yang konsumen gunakan sehari-hari. Namun, masih digunakan dalam keadaan tertentu. Tipe UI ini mengharuskan pengguna untuk menginput instruksi pada baris perintah. Untuk bisa menggunakannya, pengguna harus masuk ke file atau direktori yang diperlukan dari sana. Host di perintah akan tersedia mulai dari mengambil file sampai menjalankan program. Adapun kelebihan dan kekurangannya, mari kita lihat. Kekurangan dari command line interface ini adalah struktur yang simple, terus penggunaan memori yang minim, bagus untuk komputer yang berjalan lambat atau memori hampir penuh. Dan yang terakhir adalah penggunaan yang sudah ahli bisa memberikan perintah dan menjalankan tugas lebih cepat saat menggunakan tipe UI alternatif. Tapi ada pula kekurangannya, yaitu sulit untuk mempelajari bahasa perintah, kompleks untuk menggunakan bagi pengguna pemula, dan informasi pesan error yang minim. Kita lanjut yang kedua, yaitu adalah menu driver interface. Menu driver interface menyediakan berbagai perintah atau pilihan pada daftar form atau menu yang ditampilkan di layar penuh, pop-up, atau drop down.
Salah satu contoh penggunaan tipe UI ini adalah Automatic Teller Machine, atau bisa disebut, kita biasa sebut adalah ATM, atau pengatur pada ponsel. Nah, ada pula kelebihan dan kekurangannya. Dari kelebihannya adalah tidak perlu mengingat perintah manual yang panjang, terus antar muka sederhana untuk pemula, dan mudah digunakan di berbagai perangkat. Ya, kekurangannya adalah terlalu lambat untuk pengguna yang sudah ahli, pemilih menu terbatas, dan memerlukan akses ke berbagai menu layar untuk melakukan fungsi sederhana. Lanjut, yang ketiga adalah Graphic User Interface. Graphic User Interface atau GUI ini merupakan tipe interface yang paling familiar bagi banyak orang atau pengguna. Pengguna ini bisa berinteraksi dengan interface ini dengan menggunakan mouse atau lainnya untuk menunjuk dan mengklik pada grafik atau ikon. Mari kita lihat kelebihannya. Kelebihannya di sini mudah digunakan, tidak perlu mengingat daftar perintah, memungkinkan untuk menjalankan banyak tugas, program, dan aplikasi secara bersamaan. Format yang sama di beberapa program berbeda. Kekurangannya adalah menggunakan memori yang cukup besar. Yang keempat adalah touchscreen graphic user interface. Nah, hal ini mirip seperti GUI biasanya, kecuali jika user menggunakan jari atau stylus untuk memilih icon yang menjadi tugas dibandingkan menggunakan mouse atau trackpad. Kelebihannya adalah lebih mudah dan cepat dibandingkan manipulasi ketikan. Tidak perlu device eksternal seperti mouse dan keyboard. Bisa digunakan anak-anak dan tentunya orang tua. Kekurangannya yaitu ukuran dibatasi oleh ukuran tampilan ponsel, motion tambahan sulit untuk digunakan. Dan yang kelima adalah conversational user interface. Tipe UI yang kelima ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer hanya dengan memberitahu perangkat tersebut apa yang harus dilakukan. Interaksi tersebut bisa dilakukan secara verbal dan tertulis. Agar tipe UI ini bekerja dengan baik, maka software harus memiliki kemampuan pengendalian suara. Kelebihannya adalah tidak perlu belajar skill baru, terhubung dengan pengguna secara personal, bisa terintegrasi dengan aplikasi yang sudah ada, merespon dengan kompleks untuk berinteraksi, beradaptasi dengan jenis kelamin, aksen, nada, dan kecepatan bicara. Kekurangannya adalah petunjuk visual dan tekstual terbatas, rumit untuk mengartikulasi perintah. Yang keenam adalah direct manipulation. Merupakan interaksi langsung dengan objek pada layar sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Misal, delete file dengan memasukkan ke trash, drag and drop, dan lain-lain. Direct manipulation ini pada zaman dapat dilakukan juga melalui virtual environment. Kelebihannya, waktu pembelajaran user sangat singkat karena mudah dimengerti dan diingat. Feedback langsung diberikan kepada setiap aksi sehingga kesalahan pada desain UI atau kesalahan user dapat terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Pengguna lebih menyenangkan sehingga meningkatkan kepuasan user dan memberikan user experience yang baik. Kekurangannya, interface tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer, cocok untuk menggambar secara visual untuk satu operasi atau objek. Desain dapat mengabaikan informasi penting karena desain direct manipulation yang dibuat mengutamakan kemudahan user sehingga memiliki resiko melewatkan informasi yang penting.
Kemudian ketujuh itu ada form fill in, merupakan cara sebuah sistem untuk meminta data atau informasi dari user dengan memberi petunjuk kepada user untuk mengisi area-area dan melengkapi data pada kategori dan bagian-bagian yang telah disediakan oleh form. Kelebihan dari form fill in ini adalah memasukkan data atau input yang sederhana, mudah dipelajari oleh user untuk mengurangi kesalahpahaman. Kekurangannya memerlukan banyak tempat di layar karena beragamnya data yang harus diisi dalam form. Harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user untuk mendapatkan data yang objektif. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan. Silahkan. Selanjutnya yaitu materi implementasi desain UI. Yang pertama terdapat halaman login. Pada halaman login ini bertipe jenis form fill-in yang dimana sistem akan meminta data atau informasi ID dan juga nama. Selanjutnya halaman depan. Pada halaman depan ini bertipe jenis direct interaction. Pada halaman ini terdapat 6 data yang tertuju pada data anggota, pustakawan, buku, denda, peminjaman, dan pengembalian. Selanjutnya, view buku. Pada view buku ini diminta untuk memasukkan ID buku, judul, genre, tipe, stok, dan harga pinjam. Dan juga terdapat button kosongkan, edit, dan juga tambah. Selanjutnya yaitu form buku. Form ini digunakan untuk menambahkan dan mengedit buku. Form ini memasukkan ID buku, judul, genre, tipe, stok, dan harga pinjam, dan terdapat button edit dan tambah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung Prasetyo. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain UI view anggota. Untuk view anggota di sini adalah merupakan direct manipulation yang dimana terdapat tabel dan button-button yang dimana button-button di sini adalah berfungsi untuk menghapus, mengedit, dan menambah pada isi tabel tersebut. Selanjutnya, untuk tambah anggota ini merupakan tipe form fill-in yang dimana terdapat 2 buah radio button yang digunakan untuk menambah atau mengedit anggota. Kemudian ada beberapa field yang akan meminta informasi yang diantaranya adalah seperti ID anggota, nama lengkap, tanggal lahir, tanggal join, alamat, dan kontak. Lalu kemudian terdapat button untuk menambahkan anggota. Untuk view pustakawan akan dijelaskan oleh Mbak Yuda, dipersilakan. Oke, di sini sekarang adalah desain UI dari view pustakawan. Di sini bisa kita lihat, ini ada tabel yang berisikan ID pustakawan, nama, alamat, tanggal lahir, kontak, dan tipe pustakawan. Nah, desain ini berupa direct manipulation. Kan bisa kita lihat dari di sini itu ada main menu, bisa kembali lagi ke main menu. Di sini juga ada ini untuk mengurutkan berdasarkan tipe pustakawan yang bisa kita lihat. Di sini juga ada button kosongkan, button edit untuk mengedit, dan button tambah.
Kemudian adalah tambah pustakawan. Desain UI-nya seperti ini. Dan ini ada termasuk tipe from, in, fill in. Nah, bisa kita lihat di sini ada user tuh harus memasukkan ID pustakawan, tipe pustakawan, dan di sini itu adalah button bar, bisa pustakawan 1, 2, 3, dan sebagainya. Di sini ada nama, bisa alamat, kontak, dan tanggal lahir. Tentu saja di sini ada button edit dan tambah supaya bisa tahu ini mau nambah pustakawan atau ingin mengedit pustakawan. Materi selanjutnya dipersilahkan. Ya, selanjutnya ada desain dari view peminjaman atau list data peminjaman. Di sini halaman ini bertipe direct manipulation. Desain yang terkandung dalam halaman ini adalah counter peminjaman, beberapa data peminjaman. Lalu ada counter data yang melebihi data pengembalian dari pinjaman. Lalu ada counter data yang ditambahkan hari ini. Ya. Untuk menampung datanya kita menggunakan tabel seperti ini yang mencakup semua field-fieldnya seperti ID pustakawan, ID peminjaman, ID peminjam, ID buku, jumlah, harga sewa, tanggal pinjam, dan tanggal kembalinya. Lalu di sini juga terdapat search bar yang dapat digunakan untuk mencari data yang ditentukan. Lalu di sini ada 3 tombol hapus data, edit data, dan tambah data. Ya. Selanjutnya, dari pilihan tambah sebelumnya akan diteruskan ke form peminjaman buku ini. Dalam form peminjaman buku ini bertipe form fill-in, di mana pengguna harus mengisi data-data ya, menggunakan input keyboard pada field-fieldnya. Di sini form peminjaman buku itu ada 2 tipe, ada peminjaman reguler atau peminjaman di tempat. Ya. Jika pinjam reguler, maka tanggal kembalinya akan ditetapkan secara otomatis, yaitu 3 hari atau dengan ketentuannya. Dan jika kalau radio pinjam di tempat dipilih, maka tanggal kembalinya akan hari itu juga. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada edit data peminjaman buku. Di sini kita menggunakan form fill-in untuk memasukkan datanya. Dan di sini terdapat 2 pilihan, yaitu pilihan edit dan perpanjangan. Untuk data-data yang diedit dapat menggunakan field-fieldnya yang telah ditentukan. Lalu untuk tanggal pinjam dan tanggal kembalinya dapat menggunakan date picker untuk memilih tanggalan yang barunya. Ya. Selanjutnya adalah modul pengembalian. Sama seperti sebelumnya, di sini kita akan menggunakan tipe direct manipulation. Dan di sini terdapat counter jumlah data pengembalian, lalu ada jumlah data yang terlambat, dan ada jumlah data yang ditentukan, yang dikembalikan hari ini, atau ditambahkan hari ini.
Seperti sebelumnya, di sini juga kita akan menampung datanya menggunakan tabel sesuai dengan field-fieldnya. Dan di bawahnya juga terdapat 3 button, yaitu hapus data, edit data, dan tambah data yang akan meneruskan ke page-page yang sesuai. Selanjutnya. Lalu di sini ada form pengembalian buku. Di sini kita akan menyatukan formnya menjadi 2 pilihan. Pilihan pertama adalah tambah dan edit. Dan untuk pemasukan datanya kita menggunakan field-field seperti yang terlihat. Dan pada keterangan akan dicetak secara otomatis pada label keterangannya jika tanggal kembalinya sudah melebihi tanggal kembali yang ditentukan atau dari tanggal pinjamnya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah modul denda. Modul denda ini merupakan data denda dari data pengembalian yang terlambat. Di sini terdapat counter berapa banyak data denda. Terus ada data denda yang ditambahkan hari ini. Dan total denda dari keterlambatan yang dikenai dendanya. Sama seperti sebelumnya, di sini juga kita menggunakan tabel untuk menampung datanya, dan di sini terdapat search bar-nya untuk mencari data. Dan untuk operasinya terdapat hapus data, edit data, dan tambah data seperti sebelumnya. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada form denda buku. Di sini kita dapat memilih operasinya. Kita bisa memilih operasi tambah data denda buku atau edit data denda buku. Data-datanya disediakan dalam field seperti sebelumnya, namun untuk ID buku ini kita menggunakan text area. Dan 2 button terakhir adalah submit dan kosongkan data kembali. Ya. Ya. Ya, selanjutnya akan dikembalikan lagi ke moderator. Farhan, dipersilakan. Baik. Untuk kesimpulannya adalah user interface adalah istilah yang baru, padahal mereka sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saat menggunakan software tertentu. Tampilan tersebut bisa berupa bentuk, warna, juga tulisan yang dibuat semenarik mungkin. User interface memiliki peran penting dengan fungsi-fungsinya yang tidak bisa kita abaikan, yang harus berjalan bersama-sama. UI adalah elemen visual sistem produk, termasuk tombol, icon, gambar, teks, desain layar, dan elemen visual lainnya yang menjadi jembatan produk dengan pengguna. Interaksi yang baik memudahkan pengguna memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka. UI berpengaruh pada pengalaman pengguna atau user experience. User experience inilah yang bisa mempengaruhi pengguna untuk membeli produk yang ditawarkan. Penjualan yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, terlebih jika terjadi begitu besar dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. Bukan tidak mungkin bisnis juga akan tumbuh dengan cepat. UI yang interaktif dan beridentitas akan membantu meningkatkan kekuatan branding sebuah produk. Karena membuat desain user interface bukanlah pekerjaan yang mudah dan sepele. Pembuatannya harus berdasarkan pada beberapa prinsip agar hasilnya sesuai dengan harapan. Baik, terima kasih kepada para audien yang telah mendengarkan presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata dan ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.